Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wadi masih diberi nikmat, mugi-mugi saged ngaji istiqomah manfaat barokah fid dini wad dunya wal akhirah. Bismillahirrahmanirrahim. Qauluhu faslun ay hada faslun, ki masuk dalam pembahasan salat istisqa. Salat istisqa iku salat meminta hujan, ay tolabu suqyah, meminta hujan. Wa sholatul istisqai utawi salat istisqa iku masnunatun, iku den sunahake. Masnunatun iku den sunahake. Mulane fayak muruhum, mongko perintah hum ing kaum, hum ing wong akeh, sapa al imamu sapa imam, oleh perintah bitaubati kelawan tobat. Jadi memang pembahasan sholat istisqa ini jarang sekali di masyarakat dilakukan. Nah, sholat istisqa itu qauluhu sholatul istisqa bisa dilakukan limukimin, orang yang mukim, tidak status musafir, enggak boleh melakukan, wa musafirin atau orang yang musafir boleh, tapi indal hajati, ketika memang ada hajat, kebutuhan. Contohnya hajat, meaning kita egoisin, misalkan tidak adanya hujan. Jadi berbulan-bulan, bertahun-tahun nggak ada hujan, melakukan sholat istisqa hukumnya sunnah, meminta hujan. Au aini ma'in, atau memang tidak adanya sumber air, misalkan nggak ada sumber air, sumur nggak ada air dan lain-lain, wa nahwi dzalik, itu tetap boleh melakukan sholat istisqa, hukumnya sunnah. Wa tu'atu sholatul istisqa saniyan wa aksar min dzalik ilam yuskau hatta yaskiyahumullahu. Ketika memang misalkan kita melakukan sholat istisqa pertama kali belum turun hujan, terus kita boleh tetap mengulangi sholat istisqa 2 kali, boleh. Misalkan 2 kali belum turun hujan, 3 kali seterusnya sampai air hujan iki turun. Nah, mulane ketika melakukan sholat istisqa iku terkadang ada yang baru melakukan 1 kali terus turun hujan, ada yang 2 kali baru turun hujan, ada yang 3 kali baru turun hujan. Nah, memang setiap daerah beda-beda, tapi kita melakukan sholat istisqa iku hukumnya sunnah. Mulane fayak muruhum, qalu fayak muruhum al imam bitaubat. Mulane ketika kita melakukan sholat istisqa secara berjamaah, maka imam memerintahkan masyarakat kimau untuk melakukan taubat. Nah, ketika sudah melakukan taubat kimau, nah, dalam syarah iki qaulu bitauba wa yalzamuhum imtisalu amrihi kama aftabihi an-Nawawi. Memang menurut Imam Nawawi iku maksudnya apa? Wajib anut perintahe iki mau. Jadi misalkan perintah-perintah sing baik iki mau kita ikuti dan lain-lain. Iku menurut Imam Nawawi. Wa taubatu minadz dzanbi wajibatun amaro al imam biya aula. Nah, adapun hukumnya tobat, kita melakukan perkara wajib iku memang hukumnya wajib. Baik ikut diperintah imam ataupun tidak. Jadi sebelum kita melakukan sholat istisqa, imam iku memerintahkan kepada jamaah, memerintahkan kepada masyarakat untuk melakukan tobat. Nah, yang diperintah tidak hanya tobat tok, wasodaqoti lan sodakoh. Nah, ini juga imam harus memerintahkan masyarakat untuk melakukan sodakoh. Wal khurujilan metu-metu minal maudolimi sangking piro-piro perkara kang dolem, dan juga dia harus menghindari, harus keluar dari perkara-perkara dolem, ngani ngoyo misalkan. Nah, itu harus dia mau perintah imam mau kepada masyarakat atau jamaah mau ben supayane tidak melakukan perkara-perkara dolim, misalkan mendolimi sesama temane atau mendolimi sesama tetangga dan lain-lain. Nah, itu imam harus perintah mau. Wa masolihatil a'dai lan bagusi piro-piro musuh. Dan imam juga memerintahkan kepada jamaah atau masyarakat untuk melakukan kebaikan pada musuh-musuhe. Nah, iki sing berat, melakukan kebaikan pada musuh-musuhe. Jadi memang perintah imam ki memang banyak sekali dalam sholat istisqa. Tobat, sedekah, khuruj minal madzalim, keluar dari perkara dolim, terus membagusi musuh-musuhe. Lah iku memang tidak gampang, memang berat. Nah, iku asline tidak hanya dianjurkan imam ki mau memerintahkan perkara-perkara iki dalam sholat istisqa, tapi misalkan kita tidak melakukan sholat istisqa, aslinya imam itu ada perintah untuk memerintahkan masyarakat iki mau melakukan tobat, sedekah ila akhirih.
Wasiyami salah sati ayamin lan perintah meneh kelawan telung dina, telu pira-pira dina lan kelawan poso telu pira-pira dina. Wasiyami salah sati ayamin lan poso telu pira-pira dina. Dan juga imam memerintahkan sebelum sholat istisqa, memerintahkan puasa 3 hari. 3 hari puasa, setelah puasa baru nantinya sholat istisqa. Nah, mulane nek wis puasa 3 hari sumaya khruju mongga gari-gari metu sapa imam, metu bihim kelawan wong akeh masyarakat ki mau oleh metu fil yaumi ing dalem dina arabi kang kaping 4. Nah, ketika memang nantinya kok imam sudah masuk pada hari keempat, jadi 3 hari dia melakukan puasa, terus hari keempat dia melakukan sholat istisqa dengan masyarakat, dengan orang banyak iki mau, dengan memakai apa? Fisyabin eng dalam pira-pira pakaian bidlatin, fisyabi bidlatin eng dalam pira-pira pakaian sehari-hari. Jadi dia melakukan sholat istisqa nggak perlu pakaian sing mewah-mewah, tapi anjurannya melakukan sholat istisqa ikut dengan pakai pakaian sehari-hari. Jadi tidak perlu mewah-mewah. Iku anjuran dalam istisqa. Nah, nantinya karena apa? Kita melakukan sholat istisqa iku menunjukkan nek pakaian iki enggak terlalu mewah-mewah, iku menunjukkan nek kita iki orang biasa. Wastiganatin lan anteng, watadoruin lan DP. Dan ketika kita melakukan sholat istisqa bareng-bareng hari keempat iku lakukan dalam keadaan tenang dan lakukan dalam keadaan tadoru, DP andap asor atau merendahkan diri. Nah, enggak usah sombong ki mau. Lah nek wis sudah demikian ki mau, lah sudah diperintahkan imam sudah memerintahkan jamaah, sudah melakukan puasa 3 hari dan lain-lain ki mau, mulakne wa yusolli lan salat sapa imam, salat mau bihim kelawan wong akeh. Nah, ketika nantinya imam sudah memerintahkan perkara-perkara iki, baru hari keempat iki imam bersama jamaah salat. Nah, salate piye? Rakaataini kelawan 2 rakaat. Salate dengan melakukan salat 2 rakaat. 2 rakaat yang dilakukan iki memang hukumnya seperti salat biasa. Cuman ada perbedaannya dengan salat biasa. Nek salat 2 rakaat iki tetap ada Fatihah, ada membaca surat sunnah dan lain-lain. Cuman hukumnya ka sholatil idaini, kaya salat riyayah loro. Hukum sholat istisqa, sholat meminta hujan, itu seperti halnya sholat 2 hari raya. Artinya di situ dilakukan secara 2 rakaat, sama-sama 2 rakaat. Nah, itu sholat istisqa ya 2 rakaat, sholat hari raya ya 2 rakaat. Cuman dalam sholat istisqa itu tidak ada takbir, tidak ada takbir. Nek rakaat pertama iki 7 kali, rakaat kedua iki 5 kali. Nek salat Id kan ada rakaat pertama takbire 7 kali, rakaat kedua takbire 5 kali. Iku selain takbiratul ihram. Nek takbiratul ihram tetap wajib, salat istisqa ya wajib, salat Id ya juga wajib. Tapi dalam salat istisqa yang membedakan dengan salat Id, iku nek salat istisqa bisa dilakukan kapanpun ketika memang butuh, ketika memang tidak ada air, tidak ada hujan. Tapi nek dalam sholat Id itu harus dilakukan pada hari raya. Nek hari raya Syawal ya berarti 1 Syawal, iku Idul Fitri. Nek hari raya Idul Adha berarti 10 Dzulhijjah. Nah, itu ada bedanya, ada waktune. Lah ketika sudah sholat 2 rakaat sumayah tubuh mongko keri-keri khutbah sapa imam, khutbah mau ba'dahuma ing dalam sause rakaataini. Nah, ketika imam sudah masuk sholat ki mau, sudah melakukan sholat 2 rakaat, terus imam iki melakukan khutbah setelah sholat 2 rakaat. Nah, iki sholat istisqa dengan sholat Idul Adha, Idul Fitri itu sama-sama disunahkan yang namanya khutbah setelah 2 rakaat ki mau. Nah, beda nenek dengan sholat Jumat. Nek sholat Jumat iki sholatnya dilakukan setelah khutbah. Jadi khutbah dulu baru sholat. Tapi nek dalam sholat istisqa enggak. Sholat istisqa iku sholatnya dulu baru khutbah. Nah, nek wis ngono wayu hawilu lan mindake sapa imam ridaahu ing ridae imam. Jadi rida atau serbane iku dipindah. Nah, iku dalam sarai memang
ada prosesnya memindah dari arah kanan ke kiri, nah, terus dari arah atas ke bawah dan lain-lain. Nah, itu memang posisi rida atau serbane itu mau dipindah posisinya, dirubah posisinya. Lah iki memang tidak wajib. Ada yang mengatakan hukumnya sunnah. Wa yukasiru lan ngakeh-ngakehake sapa imam minat doa saking donga. Dan jangan lupa memperbanyak doa dalam setelah sholat istisqa iki mau. Nah, terus wal istighfari lan istighfar dan juga memperbanyak istighfar. Istighfar iku diperbanyak. Iku menunjukkan nek kita iki mau banyak salah, banyak dosa. Lah nek wis ngono wayat ulan donga sapa imam bidu'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam kelawan doane Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Doane ngene, Allahumma ja'al ha sakyan rahmatin. Allahumma do Allah ij'alha mugi dadosaken panjenengan ha ing udan sakya rahmatin kelawan udan rahmat. Wala taj'al halan ampun dadosaken panjenengan ha ing udan sakya adzabin kelawan udan siksa. Nah, iki meminta doa yang dianjurkan oleh Kanjeng Nabi. Ketika kita melakukan sholat istisqa, ada doa khusus yang dianjurkan oleh Kanjeng Nabi. Allahumma ja'alha sakya rahmatin wala taj'alha sakya adzabin. Ya Allah, semoga engkau jadikan hujan ini sebagai hujan rahmat dan jangan engkau jadikan hujan ini sebagai hujan azab. Wala mahkin lan ora udan kang ngilangi berkah, wala balak lan ora udan kang balak, wala hadmin lan ora udan kang robohake, wala gorkin lan ora udan kang ngeremake. Ya Allah, engkau jadikan hujan ini jangan sebagai udan yang menghilangkan berkah. Jadi meminta kepada Allah semoga hujan yang akan turun iki nantinya tidak menghilangkan berkah dan tidak menjadi balak dan tidak merobohkan sesuatu. Terkadang hujan yang terlalu deras iku merobohkan rumah dan lain-lain. Nah iki dalam doane Kanjeng Nabi iku meminta supaya udan iku tidak merobohkan dan tidak hujan yang menenggelamkan, artinya tidak menjadikan banjir dan lain-lain. Ketika sudah meminta iku lanjut lagi, Allahumma ya Allah, duh Allah, ala dirabi mugi paring udan panjenengan ala dirabi ing ngatasé pira-pira gunung gedhe, wal akamilan pira-pira gunung cilik, wa mana biti syajari lan pira-pira nggon tukulir wet, wa butunil audiyati lan pira-pira jerone jurang. Dan iki juga meminta doa, meminta hujan kepada Allah. Ya Allah, semoga engkau turunkan hujan di gunung-gunung besar dan gunung-gunung kecil dan tempat-tempat tumbuhnya pohon dan dalam jurang. Iki juga kita meminta doa kepada Allah semoga yang diberikan hujanku tidak hanya rumah kita tapi sekitar-sekitar kita, gunung-gunung dan lain-lain kimau. Nah, itu juga penting. Allahumma do Allah hawalaina mugi paring panjenengan udan ing dalam kiwa tengen kita, wala alaina lan ora melarati ing atase kita, dan semoga engkau memberikan hujan iku di samping-samping kita dan tidak menjadikan hujan iki sebagai wala alaina lan ora udan sing melarati ing atase kita, dan engkau jadikan hujan ini tidak melarati kita, tidak membahayakan kita. Nah, itu doa dalam kitab ki. Allahumma do Allah iskina mugi paring panjenengan, mugi nyirami panjenengan na ing kita goysan kelawan udan mugisan kang nyelametake, hanian goysan ing udan mugisan kang nyelametake, hanian kang enak, marian kang den puji akhire, sahan kang deres, marian kang den puji akhire, marian kang ngasilake tanduran, sahan kang deres, aman kang meratani, godakon kang ngasilake kang akeh, godakon kang akeh, tobakon kang nungkepi bumi, mujalilan kang meratani, daiman kang langgeng, ila yaumiddin maring dinone piwales. Jadi iki juga meminta kepada Allah, ya Allah, engkau berikan hujan ini sebagai hujan yang menyelamatkan, hujan yang enak, hujan yang di situ menumbuhkan banyak-banyak tanduran yang dipuji akhirnya dan menghasilkan tanaman, dan hujan yang lebat, enak dan lain-lain kimau, dan hujan yang daiman yang meratakan sampai hari kiamat, hari pembalasan.
Iki saking pentingnya air sampai doane Kanjeng Nabi iki meminta hujan, tidak hanya hujan yang berupa air, tapi hujan yang menyelamatkan, enak dan lain-lain ki mau. Allahumma do Allah iskina mugi nyirami panjenengan na ing kita al-ghaisa ing udan, wala taj'alna lan ampun dadosaken panjenengan na ing kita dadosak ora dadekno minal qanitina saking pira-pira wong kang pegot. Ya Allah, Engkau turunkan hujan dan jangan jadikan kita sebagai orang yang putus asa. Nah, kita meminta kepada Allah. Allahumma do Allah inna bil ibadi sak temene ku tetep kelawan pira-pira kawulan wal biladilan pira-pira negara. Minal jadi sangking kangelan wal ju'ilan luwe wadong kilan rupek ma apa perkara lanasku kang ora bisa ngilangi sapa kita ila ilaika kejaba panjenengan. Jadi iki juga meminta kepada Allah, ya Allah, sesungguhnya hamba-hambamu daerah-daerah ini ikut telah terjadi kangelan, juhud, dan terjadi kelaparan, rupak dan lain-lain. Tidak ada yang bisa menghilangi kecuali Engkau. Allahumma do Allah ambit mugi nukolake menumbuhkan panjenengan lana maring kita azar ing tanduran wa adir lana lan mugi dresaken panjenengan lana maring kita wa adir lan mugi dresaken panjenengan lana maring kita adur ing powan wa anzilan mugi nurunaken panjenengan alaina ing atase kita nuruna min barokati samai saking pira-pira barokahe langit. Dan semoga Engkau menjadikan menurunkan barokah dari langit kepada kita. Wa ambit lan nukulaken panjenengan lana maring kita min barokatil ardi saking pira-pira barokahe bumi. Dan semoga Engkau menumbuhkan barokah-barokah bumi kepada kita. Jadi kita ini meminta kepada Allah semoga mendapatkan barokah dari langit dan barokah dari bumi. Wakshif nek wes ngono wakshif lan ngilangi panjenengan ana saking kita minal balai sing diilangi minal balai saking bilai ma ing perkara la yakshifuhu kang ora iso ngilangi hu ing ma sapa ghairuka sapa sakliyane panjenengan. Dan semoga Engkau menghilangkan balak-balak dan yang tidak ada yang bisa menghilangi kecuali panjenengan, kecuali Engkau. Jadi kita hanya mengakui nek Allah yang bisa menghilangkan balak yang ada pada kita. Allahumma do Allah inna satemene kita nastaghfiruka kunyuwun pangapura sapa kita ka ing panjenengan inna ka krana satemene panjenengan iku kung tayo ana sapa panjenengan iku ghafaron iku zat kang akeh pangapurane. Ya Allah, sesungguhnya Engkau iku zat yang mengampuni kita. Sesungguhnya Engkau iku kita meminta istighfar, meminta ampun kepada Engkau. Jadi ya Allah, kita meminta ampun kepada Engkau karena apa? Innaka kunta ghafaron. Karena Engkau iku zat yang mengampuni. Mulane kita meminta ampun kepada Allah, meminta istighfar kepada Allah. Mulane fa'arsil mongko nurunaken panjenengan asama ing langit alaina ing atase kita midroron hale deres. Dan oleh karena itu kita meminta kepada Engkau turunkan hujan yang deras. Wayak tasilu nek wes donga wes salat kok ternyata sudah turun hujan. Wayak tasilulan adus sapa wong fil wadi ing dalam jurang ngono mau ida salah ing dalam nalikane mili apa wadi wa yusabiulan maca tasbih sapa wong tasbih mau lirati krana bledek wal barkilan kilat. Ketika nantinya kita sudah melakukan sholat, sudah berdoa, kok ternyata sudah turun hujan, iku kita dianjurkan untuk mandi dengan air yang mili tadi. Dan kita disunahkan membaca tasbih ketika ada kilat ataupun bledek. Nah, itu memang hukumnya tidak wajib. Tapi kita dianjurkan sholat istisqa itu memang tidak semua tempat itu bisa melakukan. Terkadang ada sebagian tempat yang bisa melakukan sholat istisqa karena mungkin daerah ini mau banyak kiai, banyak ulama dan lain-lain. Tapi terkadang ketika seseorang diberi balak, diberi cobaan, tidak ada air dan lain-lain, tapi tidak mau melakukan sholat istisqa. Lah itu setiap daerah beda-beda.